Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 297. Ren Yuro memimpin. Xiao Cao mengikuti dari belakang. Adapun Su Tiantian, entah karena malu atau benar-benar memikirkan Ren Yuro, setelah beberapa pemikiran, dia akhirnya mengikuti jejak pasukan besar. Sebaliknya, Feng Kang sedikit gelisah. Dia tidak mau. Dia baru saja bermain melawan orang-orang misterius ini, sejujurnya dia penuh percaya diri, tapi setelah beberapa saat, dia langsung terbunuh. Saat itu, hatinya malu. Dan bersumpah. Kapanpun ada kesempatan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sekarang, ketiga orang ini sungguh bodoh. Si idiot itu sudah mencapai puncaknya. Cara terbaik adalah berlari demi hidup Anda. Sekarang aku harus pergi untuk mati. Meskipun saya menyukai Su Tiantian. Namun, tidak ada rumput harum dimanapun di dunia. Tidak mungkin menyerahkan hidup Anda dengan sia-sia demi seorang wanita. Jadi, setelah beberapa pelajaran yang menyakitkan, dia tidak berniat menjadi gila dengan itu. Bangun dan berdiri. Menghadapi sosok yang surut, dia berteriak keras, lalu apa, Tiantian, kamu pergi dulu. Aku akan keluar mencari penyelamat untukmu, ingat. Jangan melawan mereka dengan keras, ketika aku kembali, aku akan datang untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Suara itu terdengar keluar. Namun lambat laun hilang, hingga akhirnya menghilang. Orang-orang yang perlahan-lahan memanjat rantai di papan mengejek hal ini. Su Tiantian masih mengoceh, terus-menerus mengumpat, Feng Kang yang mati, Feng Kang yang busuk. Kamu bilang kamu datang untuk melindungiku hari ini, tapi sekarang kamu telah melarikan diri sendiri. Huff. Apa gunanya memanggil penyelamat? Aku tahu kemana aku melarikan diri, sungguh anjing, tunggu aku berbalik. Itu manis sekali. Wajah Ren Yuro muram, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, ini adalah pilihannya, tidak perlu mengambil resiko untuk kita, itu sifat manusia. Hanya saja aku tidak menyukai orang ini pada pandangan pertama. Mulai sekarang, kamu harus tetap membuka matamu, jangan bergaul dengan siapapun. Kak Tiantian, apa yang dikatakan Kak Yuro itu benar. Semua orang egois, itu tergantung inti dari keegoisannya. Adalah kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara Tianzong dikepung oleh mereka sendirian demi kita. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Saya pikir metode yang Anda gunakan tadi adalah yang terbaik. Saudari Yuro, berapa banyak senjata yang Anda miliki? Di sana. Aku ambil satu saja. Ren Yuro menghela nafas, melihat asap menghilang tidak jauh, tetapi masih terkepung. Terlebih lagi, saudara kedua, saudara ketiga dan yang lainnya sudah terus mendekati Ye Tianzong. Sepertinya situasinya kritis. Senjataku kehabisan peluru sekarang. Persediaan lain yang kumiliki adalah perlengkapan untuk berkemah di alam liar. Jadi, tidak mungkin membuat perbedaan. Saat pertama kali saya turun, saya sedang memikirkannya. Saya pikir cara terbaik sekarang adalah menukar kita kembali ke Tianzong. Apa artinya? Su Tiantian berpikir, dan berkata, bukan. Kita baru saja melarikan diri, dan kita harus mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu. Bukankah ini mendekati kematian? Saya percaya pada Tianzong. Ren Yuro menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia membantu kita, dan kita akan memberi jalan untuknya sekarang. Waktu hampir habis, kamu bisa mengetahuinya. Selesai. Ren Yuro meningkatkan kecepatannya. Cepat bergegas ke sana. Dan Xiao Cao mengikuti dari belakang. Su Tiantian sangat terjerat dalam hatinya. Sebenarnya takut setengah mati. Tapi jika Ren Yuro meninggal, jika ada yang harus dia lakukan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi paman dan bibiku. Bergegas. Segera, sampai di punggung bukit. Sekarang, semua orang telah mengepung Ye Tianzong. Ada 7 atau 8 orang yang semuanya adalah pejuang zaman dahulu, apalagi konfrontasi, aura keganasan dan keganasannya saja sudah menakutkan. Wah, kamu baik sekali, kamu berani merampok orang di depan mata kami. Kakak kedua datang. Dan saudara ketiga berkata dengan mata dingin, dengan sedikit keterampilan, dia bisa lolos dari penangkapan kami. Tapi, apakah menurut Anda jika Anda melepaskan beberapa orang Anda, kami tidak akan bisa menangkap mereka? Itu hanya masalah waktu, mereka hanya. Aku tahu. Kakak ketiga belum sempat menyelesaikannya.
Ye Tianzong tiba-tiba menyela pintu keluar, berdiri, meletakkan tangannya di punggung, dan berkata dengan sangat tenang, hutan purba ini terlihat sangat besar, tetapi Anda telah menggali lorong bawah tanah terlebih dahulu, membentang ke segala arah. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melakukannya lolos dari pandanganmu. Terlebih lagi, di pintu masuk gunung, kamu telah mengatur penjaga di luar, jadi apalagi seseorang, bahkan seekor lalat, jangan pernah berpikir untuk terbang keluar. Benarkan? Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua orang saling memandang dengan heran. Tampaknya pemuda ini telah mempelajari sisinya secara menyeluruh. Tetapi, setelah beberapa saat keheranan, mereka semua saling memandang dan tersenyum, mengetahui adalah satu hal, tetapi mampu menyelesaikannya adalah hal lain. Terus, singkatnya, apakah itu Anda atau orang-orang Anda hari ini, mereka semua harus ikut bersama kami. Ini kesempatan bagi kalian. Kami tidak ingin membunuh orang, jadi jangan paksa kami, jadilah baik dan tangkap kami. Hahaha. Ye Tianzong tertawa. Menghadapi paksaan orang banyak, dia menurunkan alisnya, melihat Ren Yurou dan yang lainnya bersembunyi di pinggir jalan, dan menarik napas dalam-dalam. Dengan marah, dia berkata, saya juga tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Sekarang, saya hanya ingin meminta Anda mengembalikan orang-orang yang kami hilangkan saat itu. Kami tidak akan melanggar sungai mulai sekarang. Jika tidak, saya hanya akan biarkan satu hidup untuk kalian semua yang hadir. Pimpin jalan, semua orang harus mati. Mendengar. Kakak ketiga mencibir, obrolan besar, kamu pikir kamu ini siapa? Tahukah kamu siapa kami? Kekuatan kami. Suara mendesing. Antara berbicara. Ye Tianzong tiba-tiba memulai. Hal ini menyebabkan ketiga Ren Yurou, yang awalnya berencana untuk berdiri dan bertindak sebagai sandera, menjadi bingung. Bagaimana, Yurou, apakah kita tetap akan pergi? Su Tiantian bertanya dengan lemah. Xiao Cao meraih Ren Yurou dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, lihat penampilan saudara Tianzong, saya merasa dia yakin. Ren Yurou mengangguk dan setuju, saya khawatir dia akan terisolasi dan tidak berdaya. Namun, karena dia memilih untuk menyerang sekarang, mari kita tunggu dan lihat. Jika tidak berhasil, saya masih punya senjata di sini. Saya harap itu dapat menciptakan kekacauan. Pada saat ini, Ye Tianzong tiba-tiba bangkit dan menyapu langit, kemampuan melompatnya luar biasa, bahkan saudara kedua pun kagum karenanya. Namun, menurutnya, pihak lain hanyalah manusia biasa. Jadi, dia berdiri dan melambaikan tangannya pada saat yang sama, memerintahkan, pergi. Jika kamu melawan, bunuh di tempat. Meski ada perintah dari atas, kita bisa mengambil keputusan ketika keselamatan kita sendiri terancam. Saya mendengar apa yang dikatakan saudara kedua saya. Semua orang mengambil alih komando. Saudara ketiga memerintahkan, dan lelaki malang itu memimpin 4 petugas keamanan untuk bergegas maju. Bang 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 bang. Beberapa sapuan. Ye Tianzong menembak dengan sangat tegas, satu orang saling menendang, dan langsung menaruhnya di wajah, perut, dan bahkan kaki lawan. Secepat kilat, tajam seperti pisau. Hampir seketika, orang-orang yang waspada ini terjatuh ke tanah. Meludahkan darah, situasinya kritis. Melihat kakak kedua, kakak ketiga dan yang lainnya semuanya kaget. Namun keterkejutannya belum berakhir. Setelah Ye Tianzong jatuh ke tanah, dia mengeluarkan belati entah dari mana. Berjalan genit, bolak-balik, hampir dalam sekejap, 4 penikaman berturut-turut, semuanya tewas di tempat. Pada adegan di mana pemenang sudah terpecah, tiba-tiba yang tersisa hanya saudara kedua, saudara ketiga dan orang celaka. Luar biasa. Sekarang, melihat ini, Su Tiantian, yang bersembunyi di rerumputan di pinggir jalan, terkejut. Tanpa diduga, orang yang tidak berguna dan tidak berguna di matanya sendiri ini sebenarnya sangat kuat. 3 atau 5 kali, orang-orang ini dibunuh. Meskipun prosesnya kejam, setidaknya dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan Feng Kang dan dia, ada perbedaan besar. Hati Su Tiantian yakin. Dan Ren Yurou bahkan lebih emosional lagi, dia tahu itu. Ye Tianzong tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri, tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Kakak Yurou, suamimu sungguh luar biasa. Dengan dia di sini, saya kira kita bisa mewujudkan impian kita hari ini. Kamu dapat menemukan saudara perempuanmu yang telah lama hilang, dan saudara perempuanku. Kemungkinan besar akan ditemukan juga. Xiao Cao menangis karena rasa syukur, pada saat ini,
dia tidak bisa menahan tangisnya. Namun, saudara laki-laki kedua dan yang lainnya masih di sana, jadi di bawah kenyamanan Ren Yurou, mereka tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka dengan sabar mengamati status, dan jika ini bukan hal yang paling mendesak, mereka tidak akan pernah bertindak gegabah. Ini tidak hanya untuk melindungi keselamatannya sendiri, tetapi juga tidak menambah beban apapun pada Ye Tianzong. Kamu bajingan, beraninya kamu. Kakak ketiga belum selesai memarahi. Ye Tianzong, yang baru saja membunuh seseorang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototinya. Mata galak itu sepertinya ingin memakan orang. Kakak ketiga sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dan saudara kedua tahu bahwa Ye Tianzong ini adalah seorang master, dan dia bukan orang biasa. Mampu membunuh 4 orang dalam waktu singkat sangatlah sulit untuk bersaing dengan keterampilan semacam ini. Tampaknya hari ini adalah tunggul yang sulit. Kakak kedua, aku akan pergi. Jangan pergi. Melihat saudara laki-laki ketiga akan menjadi impulsif, saudara laki-laki kedua dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan bertanya, siapa kamu? Orang yang ingin membunuhmu. Ye Tianzong mencibir, dan berkata dengan tenang, saya katakan sebelumnya, kalian semua akan mati, dan saya hanya akan membiarkan satu hidup untuk memimpin. Sekarang, hanya tersisa 3 dari Anda, dan Anda dapat memilih sendiri. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu, atau kamu pilih dirimu sendiri, atau aku akan membantumu memilih. Dengan keras. Jika sebelumnya, semua orang masih menganggap dia bodoh, berbicara omong kosong. Tapi sekarang, setelah melihat keahliannya, semua orang mengetahuinya dengan baik. Dia tidak mengucapkan kata-kata kosong, tetapi berbicara dengan jelas. Tetapi, kakak ketiga dan lelaki malang itu masih saling berteriak. Ren Yurou dan yang lainnya di rumput pinggir jalan cukup terkejut dengan kata-kata Ye Tianzong. Sekarang setelah Anda menakuti mereka, jangan membuat kesalahan lagi, Anda harus pergi secepat mungkin. Mereka masih akan membunuh orang sekarang, yang membuat mereka bingung. Saya akan berbicara. Ren Yurou berbisik sambil berpikir, Tianzong, ini untuk memenuhi keinginanku. Menyelamatkanku bukanlah tujuan akhir. Menyelamatkan Mei Mei, Xiao Huan, dan saudara perempuan Xiao Kao adalah tujuannya. Pada dasarnya, meskipun ada begitu banyak, ada risiko besar, tapi bukan ini yang kita harapkan. Bab 298. Kata-kata Ren Yurou membuat semua orang terdiam. Dari awal sampai akhir, dia sangat percaya pada Ye Tianzong. Su Tiantian dan Xiao Kao merasa malu pada diri mereka sendiri. Pada awalnya, ketika mereka mempertanyakan Ye Tianzong, yang mengarah pada pembagian kerja dan kerjasama, perselisihan muncul. Jika tidak, situasi pasif seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, ini juga merupakan hal yang baik. Setidaknya, Ye Tianzong dapat membalikkan keadaan sekarang. Selain itu, dia juga memverifikasi karakter Feng Kang, menyelamatkannya, dan sekarang berbalik dan pergi. Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi saya belum pernah melihat orang seperti ini. Su Tiantian bertekad. Jika masih ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup di masa depan, kamu pasti mendapat masalah dengan orang ini. Waktu habis. Sekarang kalian bertiga, pilih satu, siapapun yang selamat, 2 lainnya akan mati. Ye Tianzong tidak berbicara omong kosong lagi, melihat ketiga orang itu, niat membunuhnya sudah meningkat. Adapun pria malang dan saudara ketiga, meskipun mereka takut dengan kekuatan Ye Tianzong, ini adalah wilayah mereka. Dia tidak percaya Ye Tianzong berani membunuh di sini. Meskipun mereka berdua adalah pejuang kuno, mereka kuat dalam jumlah. Jadi, mendengar teriakan Ye Tianzong, mereka sedikit ragu sebelum membuka mulut untuk mengutuk. Tetapi, mendesing. Belum ada tindakan yang diambil. Tiba-tiba sebilah pisau menusuk dadanya. 2 kali berturut-turut. Darah berterbangan kemana-mana. Segera setelah itu, saudara ketiga dan lelaki malang itu jatuh ke tanah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang menduganya. Termasuk Ye Tianzong. Setelah melihat situasi ini, Ren Yurou tidak tahan lagi dan segera bergegas maju. Dan Xiao Kao dan Su Tiantian awalnya ingin menunggu dan melihat, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ikuti. Dia dengan cepat datang ke belakang Ye Tianzong. Bertemu mereka.
Kakak kedua yang baru saja membunuh anak buahnya sendiri mengecilkan pupilnya, namun kini inisiatif ada di tangan lawan, dia tidak berani bertindak gegabah. Membunuh saudara ketiga dan orang malang itu hanya untuk perlindungan diri. Sekarang, Anda dapat berkompromi untuk sementara, tetapi setelah Anda lepas kendali, Anda harus memusnahkan semua orang ini. Suatu ketika, karena perintah dari atas, mereka tidak dapat membunuh orang. Tapi sekarang mereka membunuh orang di sini, mereka hanya bisa menghancurkan cincin itu di pihak mereka sendiri. Istri. Tian, Xiao Kao. Saya tidak melihat sosok Feng Kang, meskipun saya sedikit terkejut. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, semuanya tampak masuk akal. Tidak mungkin orang seperti ini berbagi suka dan duka dengan Anda, dan belum terlambat untuk menghadapinya nanti. Jadi, hanya mengangguk sedikit. Lalu, beri isyarat kepada mereka untuk tidak bertindak gegabah, semuanya akan ditangani sendiri. Mereka juga memahami bahwa Ye Tianzong saat ini, di mata semua orang, bukanlah keberadaan seperti dewa, tapi setidaknya dia dapat membawa mereka keluar dari kesulitan hari ini, yang merupakan ketergantungan terbesar. Oleh karena itu, apapun yang dikatakannya seperti keputusan kekaisaran dan harus dipatuhi. Namamu Ye Tianzong. Begitu dia mendengar mereka berteriak, saudara kedua menarik napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan bertanya. Sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, Su Tiantian segera berdiri dan berteriak, kamu dapat memanggil dia dengan namanya. Apakah kamu masih berani berdiri di depan kami dan berbicara sekarang? Berlututlah. Anda. Tian, jangan katakan itu. Biarkan saudara Tianzong datang. Melihat Su Tiantian sangat lancang, Ren Yurou dan Xiao Kao mencoba membujuknya. Dan wajah saudara kedua itu sangat muram, dan terlihat dia sangat marah. Namun, sekarang orang-orang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala, dan mereka hanya bisa menghancurkan gigi dan menelannya di dalam perut. Tetapi, orang seperti ini harus mematikan kekuatannya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Tetapi, orang ini cukup kejam. Demi bisa melindungi dirinya sendiri, ia justru bisa membunuh orang terdekatnya dengan kejam. Juga saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga. Meski mereka bukan saudara, tidak perlu bersikap sekejam itu, bukan? Tidak apa-apa, istriku. Karena Su Tiantian sedang marah, tidak apa-apa membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, kalian semua selamat, dan kami akan menyelamatkan kedua saudara perempuan itu, ini hanya masalah waktu. Kita punya banyak waktu, jangan khawatir. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Tiantian langsung sangat gembira. Saya memperlakukannya seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang dia masih ingin membantu saya berbicara. Tiba-tiba, Su Tiantian merasa malu. Berjalan ke pihak lain, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah, lalu apa, Ye Tianzong, aku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya, tetapi kamu. Tidak apa-apa, Su Tiantian. Ye Tianzong tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, kamu adalah sahabat istriku, selama kalian berdua memiliki hubungan yang baik dan dapat menjaga hubungan yang stabil, bahkan jika kamu salah paham, aku tidak akan punya banyak pendapat. Terlebih lagi, Anda dapat muncul di sini sekarang, yang menunjukkan bahwa hati nurani Anda tidak hilang, jadi ada baiknya bagi saya untuk membantu orang-orang seperti Anda. Namun, meskipun saya sudah lama tidak berhubungan dengan Anda, saya pikir saya masih mengenal Anda dengan cukup baik. Melihat ke belakang, saya secara pribadi akan membantu Anda membersihkan Feng Kang. Orang seperti ini tidak boleh dimanjakan. Menurutmu tidak apa-apa? Kata-kata Ye Tianzong menyentuh hati Su Tiantian. Bahkan masalah Feng Kang pun dipertimbangkan. Harus dikatakan bahwa penampilannya saat ini benar-benar di luar ekspektasinya. Juga, ribuan kata, semuanya dalam keheningan. Su Tiantian sedikit mengangguk. Kemudian, Ren Yurou dan Xiao Kao keduanya dihentikan. Dia memimpin dan berjalan ke arah saudara laki-laki kedua. Meskipun lawannya kuat dan terlihat menakutkan, tetapi dengan Ye Tianzong di belakangnya, dia tidak memiliki rasa takut, jadi dia mengangkat kepalanya, menatap lawannya, dan berteriak genit, berlutut. Anda. Kakak kedua ragu-ragu untuk berbicara. Dan Ye Tianzong mengingatkan dari belakang, jangan menunjukkan rasa malu. Karena semua orang telah terbunuh, mereka tentu ingin menyelamatkan nyawa mereka. Saya pikir tidak ada gunanya jika Anda kehilangan nyawa karena apa yang disebut wajah. Jika tidak, bukankah kalian berdua mati sia-sia?
Kata-kata ini adalah yang paling mematikan. Setelah beberapa kali menimbang, saudara kedua akhirnya memilih untuk berkompromi dan berlutut di tanah. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, saling memandang, dan bertanya, apakah baik-baik saja? Bersujud padaku, akui kesalahanmu. Jelaskan kejahatanmu. Ingat, sikapnya harus ikhlas, dan tindakannya harus ada. Jika tidak, pembicaraan. Su Tiantian mengambil pisau dari tanah, baru saja membunuh saudara ketiga dan keduanya, ini dia. Melihat hal tersebut, wajah kakak kedua berubah drastis, terlihat bahwa wanita ini adalah orang gila, dan dia mungkin sangat ingin bersikap kasar padanya. Dan aku berhasil bertahan hingga saat ini, namun aku tidak ingin mati seperti ini. Meski menyakitkan, namun semuanya tidak berdaya. Pada akhirnya, Anda hanya bisa setuju. Maaf aku salah. Itu salahku karena memprovokasimu. Aku di sini untuk menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Mohon maafkan saya. Bang 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 bang. Sambil berbicara, bersujud. Apalagi penuh kekuatan. Setelah Su Tiantian berteriak untuk berhenti, dai saudara laki-laki kedua sudah berlumuran darah, dan sepertinya situasinya serius. Kemudian, Su Tiantian, yang kehabisan napas, menghampiri, memandang Ye Tianzong, dan bertanya, Tianzong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan dia memimpin tim. Ye Tianzong sedikit mengangguk. Berjalan mendekat, mendatangi saudara kedua, dan berkata, pimpin jalan menuju sekte Anda. Apa? Kakak kedua terkejut, memandang Ye Tianzong dengan curiga, dan bertanya, siapa kamu? Kamu, apakah kamu benar-benar tidak takut pada kami? Jika aku jadi kamu, aku harus melarikan diri sekarang. Setidaknya, denganku, aku bisa memastikan bahwa kamu bisa keluar. Aku tidak bercanda, tapi kamu. Berhentilah bicara omong kosong. Ye Tianzong menyela dan berkata, lihat. Wanita itu adalah istriku. Dan saudara perempuan istriku yang baik telah diambil olehmu. Lebih baik kamu berdoa agar mereka baik-baik saja, jika tidak, seluruh sektemu akan hilang untukku. Mungkin Anda berpikir aku berbicara besar, tapi itu tidak masalah, aku tidak berharap untuk membuktikan apapun kepadamu, dan aku tidak berencana untuk menanyaimu, karena aku tahu orang tua sepertimu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku membutuhkan diriku sendiri pergi dan lihat, pergi dan dengarkan sendiri, aku sudah membicarakan hal ini, kenapa, kamu masih mau bicara omong kosong denganku? Kata-kata Ye Tianzong benar dan tegas, penuh dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi selama percakapan, dia dengan santai melihat sekeliling. Kecuali saudara laki-laki ketiga dan lelaki malang itu, 4 orang lainnya yang jatuh ke tanah dan meninggal, termasuk saudara laki-laki kedua, semuanya memiliki liontin giok di leher mereka. Terlebih lagi, liontin gioknya semuanya sama persis. Seorang lelaki tua sedang menggendong seorang gadis kecil, yang terlihat sederhana namun memiliki senyuman yang ramah. Intuisinya memberitahunya bahwa pria dan wanita yang mereka tangkap, termasuk kuil, pasti ada hubungannya dengan 2 orang di liontin giok. Tetapi, dia tidak ingin mendengar saudara kedua bermain trik, dia harus mendengarkan dan merasakannya sendiri. Kakak kedua merasa bahwa Ye Tianzong ini luar biasa, dia mampu membunuhnya sendirian, dan bahkan pergi ke sekte tersebut. Juga bagus. Tunggu sampai Anda berbalik lalu berikan sinyal untuk membunuh mereka semua. Hehe. Keyakinan adalah hal yang baik. Namun terkadang terlalu percaya diri tidak ada bedanya dengan kerusakan otak. Beri mereka cara untuk bertahan hidup, pergi dari sini dengan patuh, dan kembalilah mengganggu mereka saat Anda berbalik. Sekarang, mengetahui ada harimau di pegunungan, saya lebih memilih pergi ke pegunungan. Tidak baik. Sebaliknya, pengadilan kematian. Kemudian, Xiao Kao mengambil tali dan mengikat tangan saudara laki-laki kedua, dan dia membimbingnya ke depan. Dan Ye Tianzong berjalan berdampingan dengan Ren Yurou, tetapi Su Tiantian, yang sekarang sedang dalam mood berpetualang, mengambil pistol dari Ren Yurou, lalu menjaga dan mengawasi bagian belakang. Tianzong, apa rencanamu selanjutnya? Pengalaman hari ini meyakinkan Ren Yurou bahwa suami ini sangat cakap. Di masa lalu, tidak masalah apakah itu kesalahpahaman atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hari ini, saya puas bisa menyelamatkan kedua saudara perempuan itu. Mungkin, saya akan menyesuaikan posisi saya dengannya di masa depan. Dari meremehkannya sebelumnya, hingga berdiskusi, dan bahkan mengambil keputusan kepadanya. Ini sangat sederhana.
Aku hanya membutuhkan saudara kedua ini untuk membawa kita ke sektenya, lalu kalian semua meninggalkan suatu tempat dan menyembunyikannya. Aku akan mencari tahu kebenarannya dan mencari tahu di mana mereka berada. Setelah aku menyelamatkan mereka, kita akan pergi. Tentu saja sekarang, saudara kedua ini tidak bisa tinggal, tidak mungkin dia melaporkan beritanya, mengerti? Mendengar, Ren Yurou sedikit mengangguk. Dia menemukan bahwa Ye Tianzong sangat kejam. Namun bersikap baik terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Tidak ada salahnya melakukan hal ini. Namun, tidak peduli apa sekte mereka, kedengarannya besar. Biarkan Ye Tianzong pergi jauh sendirian, aku tidak tahan. Namun, ketika dia ingin berdebat lagi, Ye Tianzong sudah melangkah maju. Jelas sekali, dia telah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Untuk ini, Ren Yurou menghela nafas. Disepakati bahwa hari ini adalah membiarkan dia mematuhi perintahnya. Namun setelah berputar-putar, kini lawan masih mendominasi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.